ganjil. Terima kasih kepada yang sudah memenuhi undangan dan berkenan hadir meluangkan waktunya pada kegiatan hari ini, yaitu sosialisasi aktivasi SSO dan layanan TI Direktorat Putri Telkom University. Yang terhormat Ibu Maya Setiawati selaku Kepala Bagian Riset dan Layanan TI. Yang terhormat Ibu Asih Margiati selaku Kepala Urusan Layanan Pengguna. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan karena berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih bisa berkumpul untuk melakukan kegiatan sosialisasi hari ini. Meskipun dilakukannya secara online, semoga kita selalu sehat, semangat, dan hati dalam keadaan bahagia selalu. Sebelum memulai acara, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Fauzia, selaku MC pada sesi kali ini, akan membacakan susunan acara terlebih dahulu. Yang pertama, pembukaan dan doa, pemutaran lagu Raya serta Mars Telkom University, penyampaian sambutan dari Kepala Bagian Riset dan Layanan TI, pemaparan User Education SSO dan Layanan TI, sesi tanya-jawab, dan penutup. Pertama-tama, mari kita buka agenda hari ini dengan berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Selanjutnya akan ada pemutaran lagu Indonesia Raya dan Mars Telkom University. Kepada operator dipersilakan. Pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang.
dalam ilmu pengetahuan. Satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita rajut asa, sing-singkan lengan, tingkatkan inovasi, tumbuh dan berprestasi. Semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil makmur sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Baik, mari kita lanjut ke agenda berikutnya, yaitu ada sambutan dari Kepala Bagian Riset dan Layanan TI kepada Ibu Maya Setiawati, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Uji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua, sehingga diberi kenikmatan berupa kesehatan untuk hadir di tempat yang sama dalam rangka sosialisasi Single Sign-On atau SSO dan layanan TI. Perkenalkan, saya Maya Setiawati, perwakilan dari Direktorat Pusat Teknologi Informasi, menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua mahasiswa baru Fakultas Rekayasa Industri yang dapat meluangkan waktu untuk hadir pada acara ini. Serta kami juga mengucapkan selamat bergabung di Telkom University. Acara ini dimaksudkan untuk mensosialisasikan bagaimana cara aktivasi Single Sign-On, di mana nanti para mahasiswa akan mendapatkan satu akun yang dapat digunakan untuk mengakses semua layanan IT yang diberikan oleh Direktorat Putih. Seperti akses untuk aplikasi, nanti di sana ada aplikasi iGrasias, MyTelu Mobile, portal Satu Telkom University. Selain itu juga akun tersebut bisa digunakan untuk mengakses lisensi, yaitu Microsoft 365, serta bagaimana nanti cara mengkoneksi internet jika misalnya para mahasiswa akan hadir di kampus. Selain itu juga jika misalnya ada permasalahan terkait IT, bagaimana sih cara melakukan tiketing ke service desk IT. Semua ini akan disampaikan secara rinci oleh tim service desk Putih yang akan disampaikan oleh Mbak Nurul. Kami juga ingin menyampaikan ucapan maaf bila nanti terdapat kekurangan ataupun ada hal-hal yang kurang berkenan selama acara ini berlangsung. Mungkin sedikit sambutan yang dapat kami sampaikan. Semoga para mahasiswa dapat mengimplementasikan ataupun mempraktekkan ya apa yang disampaikan nanti di sesi ini, sehingga nanti dapat memanfaatkan seluruh layanan IT yang tersedia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Maya atas sambutannya. Baik, selanjutnya kita masuk ke acara intinya saja, yaitu pemaparan materi User Education SSO dan layanan TI. Kepada teman-teman, harap disimak dengan baik supaya nanti perjalanan aplikasinya juga bisa dilancarkan. Sebagai informasi tambahan juga, karena sering ditanyakan sebelumnya untuk kegiatan sosialisasi ini, nanti materi dan record akan kami share ke website Service Desk setelah selesai kegiatan. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, buat yang nanti terlewat bisa disimak ulang saja rekamannya di website. Baik, kalau begitu tidak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke mulai saja sosialisasinya yang akan disampaikan oleh Mbak Nurul. Kepada Mbak Nurul dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Uji. Izin memperkenalkan kembali, nama saya Nurul, perwakilan dari Service Desk yang akan menjelaskan cara aktivasi akun SSO dan layanan apa saja yang ada di Direktorat Pusat Teknologi Informasi.
Apa itu SSO? SSO merupakan sistem autentikasi yang penggunanya dapat mengakses pada beberapa aplikasi dengan username dan password yang sama. Kemudian, aplikasi-aplikasi apa saja yang bisa diakses menggunakan akun SSO? Ada satu framework yang berisi kumpulan aplikasi di Telkom University. Yang kedua, ada Iglesias berisi informasi yang berkaitan dengan perkuliahan, misalnya melihat jadwal perkuliahan atau melihat nilai. Yang ketiga, ada Microsoft 365 yang menyediakan akses Outlook dan layanan Office berlisensi. Yang keempat, ada TeluConnect, merupakan layanan internet gratis di area kampus Telkom University. Yang kelima, ada MyTelu Mobile, merupakan aplikasi mobile untuk melihat jadwal perkuliahan harian dan scan QR presensi perkuliahan. Kemudian yang terakhir, ada blog mahasiswa yang digunakan sebagai media publikasi pribadi mahasiswa. Untuk dapat mengakses aplikasi-aplikasi yang sudah dijelaskan sebelumnya, teman-teman harus melakukan aktivasi SSO terlebih dahulu. Hal yang harus dipersiapkan adalah NIK dan alamat email yang aktif. Kedua data tersebut harus sesuai dengan data yang ada di sheet ya teman-teman. Setelah sudah dipersiapkan, berikut cara aktivasi SSO-nya. Pertama, silakan akses terlebih dahulu 1.telkomuniversity.ac.id, kemudian pilih buat akun SSO baru. Di halaman selanjutnya, silakan pilih aktivasi sebagai mahasiswa. Kemudian masukkan NIK, nomor induk kependudukan, bukan nomor induk mahasiswa atau NIM. Setelah terisi 16 digit nomor induk kependudukannya, lalu klik verifikasi. Setelah itu, silakan cek email pribadi teman-teman yang sebelumnya sudah didaftarkan di sheet sebagai penerima kode OTP. Setelah menerima, teman-teman bisa masukkan kode OTP-nya, lalu klik konfirmasi. Setelah terverifikasi, silakan teman-teman buat password sesuai dengan kriteria password dan yang mudah diingat. Setelah passwordnya terisi 2 kali, silakan klik simpan. Di halaman selanjutnya, silakan dibaca dan dipahami untuk ketentuan yang berlaku di Telkom University. Sebelum klik simpan, mohon checklist di bagian paling bawah. Setelah berhasil melakukan aktivasi SSO, di halaman ini akan menginformasikan alamat email dan username SSO. Di sini contoh emailnya adalah nama kamu @student.telkomuniversity.ac.id dan username SSO-nya nama kamu. Serta di halaman ini menampilkan layanan apa saja yang bisa digunakan dengan akun SSO seperti Iglesias, satu Framework, Microsoft 365, TeluConnect, dan lain-lain. Sedikit penjelasan mengenai perbedaan antara username dan email ya teman-teman, karena ini sering menjadi pertanyaan bagi mahasiswa yang baru masuk. Pertama, ada username SSO, yang username ini biasanya digunakan untuk login ke Iglesias, MyTelu, dan TeluConnect. Kemudian ada email SSO, merupakan kombinasi username dengan domain kampus untuk mahasiswa @student.telkomuniversity.ac.id yang biasanya digunakan untuk login ke aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan Microsoft 365. Sebelum saya melanjutkan ke penjelasan layanan, saya akan menawarkan 3 pertanyaan untuk teman-teman yang masih terkendala di aktivasi akun SSO-nya. Silakan dibantu raise hand terlebih dahulu, nanti akan saya panggil yang paling atas. Silakan Kak Aditya Jagat, ada yang perlu ditanyakan atau ada kendala di aktivasi SSO-nya?
Baik, kita lewati untuk Kak Aurelia Putri. Ada yang mau ditanyakan, Kak? Silakan. Ya ngeklik aja kali. Gimana? Kalau tidak ada, saya lewatkan lagi. Silakan Kak Salva, ada yang mau ditanyakan? Saya lewati lagi ya. Untuk Kak Andika Ramaditya, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada lagi. Saya lewati lagi untuk Kak Abiza. Ada yang mau ditanyakan, Kak? Silakan open mic saja. Saya lewati lagi ya. Saya lewati untuk Kak Muhammad Hafiz. Ada yang mau ditanyakan, Kak? Saya lewati lagi ya. Untuk Kak Agustian Adipati, ada yang mau ditanyakan? Baik Bu, izin bertanya. Ya Kak, silakan. Mengenai kemarin kan teman saya juga sudah mengikuti sosialisasi SSO ini Ya. dan sudah login ke akun MyTelio. Tetapi setelah login itu tampilannya bukan mahasiswa Ibu, tetapi alumni. Nah itu bagaimana ya Bu cara menyelesaikannya? Untuk status mahasiswa yang belum sesuai, mohon ditunggu sampai dengan registrasi ya Kak ya. Karena kami sedang menyesuaikan juga untuk mahasiswa-mahasiswa yang lain. Oh, baik Ibu. Baik, terima kasih kembali. Untuk selanjutnya, Kak Fahmi Hasan, ada yang mau ditanyakan? Saya lewati lagi ya. Untuk Kak Ilman Manarul, ada yang mau ditanyakan, Kak? Suaranya kedengar ya? Kedengar, Kak? Makasih kesempatannya. Tadi saya udah coba register akun baru SSO ini, Mbak. Tapi saya melewati halaman yang mengkonfirmasi username dan emailnya, jadi nggak kelihatan tadi tuh. Kira-kira dapat informasi itu lagi dari mana ya? Dari email kah atau dari mana? Biar bisa tahu username atau emailnya. Oh, boleh nanti Kakak langsung aktifasi lagi, ulang lagi saja. Nanti akan ada informasi tersebut, Kak. Informasi email dan user SSO-nya ya. Oke, makasih. Ya, sama-sama. Untuk selanjutnya, Kak Azahra Asmani, ada yang mau ditanyakan, Kak? Iya, Izin bertanya, iya. untuk aplikasi yang digambar semua ya, Bagaimana, Kak? Suaranya terputus-putus, mohon maaf. untuk aplikasi yang ada di gambar seperti MyTelU, Igratias, dan lain-lain itu berarti harus di-download ya? Untuk MyTelU Mobile ada di handphone ya Kak ya, jadi bisa langsung di-download. Sedangkan untuk aplikasi yang lain itu bisa melalui browser. Oh, berarti MyTelU aja yang bisa di-download di HP ya? Iya, betul Kak.
Untuk yang lainnya bisa diakses melalui browser. Terima kasih. Baik, sama-sama. Baik, saya lanjutkan kembali ya untuk penjelasan terkait layanan apa saja yang ada di Direktorat Pusat Teknologi Informasi. Yang pertama ada satu framework, merupakan kumpulan dari berbagai aplikasi yang tersedia di Telkom University sehingga dapat digunakan hanya dengan satu kali login saja. Caranya, silakan masuk ke 1.telkomuniversity.ac.id, kemudian klik hubungkan Microsoft 365. Setelah itu, login dengan email SSO dan password. Dikarenakan baru pertama kali mengakses, teman-teman akan diminta untuk mengaktifkan autentikator, dan untuk langkah-langkah pengaktifannya, teman-teman bisa scan pada barcode berikut. Setelah pengaktifan autentikator, teman-teman akan masuk ke halaman 1 dan menemukan aplikasi apa saja yang bisa diakses oleh mahasiswa. Kemudian selanjutnya ada aplikasi Igrasias, merupakan portal yang berisi informasi terkait akademik dan non-akademik. Aplikasi ini melayani kebutuhan mahasiswa dan dosen secara online dengan mengakses ke igrasias.telkomuniversity.ac.id atau akses melalui portal 1. Cara loginnya, teman-teman bisa pilih login, kemudian klik mahasiswa, masukkan username, SSO, dan passwordnya. Pada halaman utama Igrasias akan terdapat menu-menu yang berhubungan dengan akademik dan non-akademik, seperti melihat nilai dan melihat jadwal perkuliahan. Serta pada Igrasias akan diminta melakukan pengaktifan autentikator juga ya teman-teman, dengan langkah-langkah yang tersedia pada barcode. Izin mengingatkan yang teman-teman, untuk aplikasi autentikator ini tidak diperkenankan dihapus jika masih menggunakan device yang sama. Namun jika ada pergantian device, misalnya hilang atau ganti handphone, teman-teman bisa menghubungi service desk. Kemudian ada layanan Microsoft 365, merupakan layanan dari Microsoft yang diperoleh selama menjadi mahasiswa Telkom University. Jadi layanan ini sebagai penunjang kegiatan perkuliahan mahasiswa untuk bisa menggunakan layanan aplikasi Microsoft seperti Word, Teams, OneDrive, dan aplikasi Microsoft lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa scan barcode berikut ya. Kemudian, izin menyampaikan informasi penting yang perlu dipahami untuk akun Microsoft. Sesuai dengan kebijakan, akun Microsoft akan dihapus 6 bulan setelah mahasiswa dinyatakan lulus yudisium. Jadi, walaupun belum yudisium, namun mohon maaf jika walaupun sudah lulus, belum wisuda, namun sudah yudisium, hitungannya tetap berjalan ya. Layanan yang akan terhapus adalah Outlook, OneDrive, Office, akses Teams, dan akses OneNote. Jadi disarankan sebelum waktunya habis atau setelah yudisium, teman-teman bisa backup semua data penting ke penyimpanan pribadi terlebih dahulu. Jangan sampai nanti sewaktu butuh datanya sudah tidak ada lagi di OneDrive. Kemudian ada aplikasi Metalium Mobile, merupakan aplikasi mobile untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di Telkom University, serta memudahkan mahasiswa untuk melihat informasi akademik dari mana saja. Caranya login dengan username SSO dan password. Pada halaman utama akan terdapat menu-menu seperti melihat KTM atau kartu tanda mahasiswa dan melihat jadwal perkuliahan harian. Kemudian ada layanan Meteliu Connect, merupakan fasilitas internet gratis di area Telkom University. Dan sebagai informasi, untuk maksimal penggunaan Meteliu Connect di waktu yang bersamaan adalah 3 device. Jadi cara loginnya, teman-teman bisa klik Meteliu Connect, kemudian masukkan username SSO dan passwordnya. Oh ya teman-teman, jadi beberapa di sini ada versi OS HP ya, yang memiliki konfigurasi akses internet tersendiri. Untuk panduan lengkap dan FAQ-nya bisa di scan barcode berikut.
Kemudian ada layanan Azure Device Tool, merupakan layanan resmi dari Microsoft yang bekerja sama dengan kampus Telkom University untuk memberikan akses gratis dari berbagai software dan aplikasi develop. Di antaranya bisa mendownload dan menggunakan software premium Microsoft seperti Visual Studio, SQL Server, Windows Server, dan lain-lain. Caranya hanya perlu dengan login email SSO dan password di website azureforeducation.microsoft.com. Kemudian ada layanan blog mahasiswa, jadi merupakan fasilitas yang biasanya berisi konten atau artikel. Jadi silakan teman-teman bisa mengekspresikan catatannya ke dalam blog mahasiswa dengan cara loginnya, akses ke link student.telkomuniversity.ac.id, kemudian klik login, masukkan dengan akun email SSO dan password. Selanjutnya, teman-teman bisa scan barcode berikut. Sebagai perhatian, teman-teman tidak boleh menulis konten yang mengandung ujaran kebencian, pornografi, atau hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Jadi seluruh konten dari masing-masing blog mahasiswa yang sudah dimiliki oleh mahasiswa merupakan tanggung jawab pribadi dari pemilik blog tersebut. Kemudian ada layanan Etiket Putih, merupakan aplikasi yang dapat digunakan untuk menyampaikan kendala dan permintaan terkait layanan di Putih. Aksesnya bisa melalui portal 1, kemudian pilih aplikasi Etiket Putih. Nanti teman-teman bisa menginputkan deskripsi kendala atau permintaannya, dilampirkan juga dengan screenshot kendala atau permintaannya untuk mempermudah pengerjaan tiket teman-teman. Kemudian jika memiliki kendala lupa password atau ingin merubah password SSO-nya, kami juga menyediakan fasilitas forgot password, dan password itu disarankan untuk melakukan perubahan rutin per 6 bulan sekali. Dan untuk panduannya bisa di-scan pada barcode berikut. Kemudian izin menjelaskan tentang keamanan data. Hal ini sebagai bentuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satunya selalu mengaktifkan autentikator, kemudian jangan membagikan username dan password, menghindari login di perangkat publik, waspadai phishing dan scam, kemudian selalu backup data di media penyimpanan seperti OneDrive. Jika terdapat informasi yang masih perlu dipertanyakan teman-teman, bisa menghubungi kami kembali melalui tiketing atau hotline IT Service Desk pada nomor-nomor berikut. Demikian sosialis singkat mengenai aktivasi akun SSO dan layanan yang ada di Direktorat Pusat Teknologi Informasi. Dan diingatkan kembali untuk segera melakukan aktivasi SSO agar dapat mengakses layanan penunjang kegiatan mahasiswa baru. Dan untuk acara, saya kembalikan ke Kak Uji. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, terima kasih kepada Pak Nurul yang sudah menyampaikan materi sosialisasi User Education SSO hari ini. Selanjutnya, langsung saja kita ke sesi tanya-jawab. Namun, mohon maaf karena keterbatasan waktu, untuk sesi ini hanya diperkenankan 3 orang saja untuk bertanya dengan menggunakan fitur raise hand ya. Kita lihat untuk raise hand yang pertama ada Kak Timothy. Langsung open mic saja, Kak. Ada yang mau ditanyakan? Baik, teman-teman, untuk yang raise hand ini yang akan bertanya ya. Ini sangat banyak nih, raise hand-nya, antusiasnya sangat banyak ya. Tadi Kak Aditya Jagat, raise hand kembali. Mungkin kita lanjut saja ke Kak Japir. Halo Kak. Gimana Kak, ada yang ditanyakan? Ini Kak, tadi kan saya buat akun SSO. Ya. Nah, tapi langsung ke out.
nggak sempat lihat username-nya. Cara lihat username-nya itu gimana? Baik, izin menjawab ya Kak. Untuk melihat email SSO dan username SSO-nya, Kakak bisa aktifasi ulang lagi saja, nanti akan langsung ke halaman berhasil aktivasi SSO. Aktivasi buat akun SSO baru gitu. Iya, nanti nggak bikin lagi passwordnya, tapi langsung ke berhasil aktivasi SSO-nya. Oke, terima kasih Kak. Iya, sama-sama Kak. Baik, ke Kak Talita. Ada yang ingin ditanyakan, Kak? Assalamualaikum Kak, izin bertanya. Tadi itu kan saya udah login ke akun Microsoft Authenticator-nya itu. Nah, kalau misalnya udah ada akunnya di aplikasinya, udah nggak perlu ngapa-ngapain lagi ya Kak? Iya, betul. Udah di-download autentikatornya ya? Sudah. Ya, sudah sih aman. Nanti tinggal lanjut ke mengaktifkan outnya juga sudah. Paling nanti dibantu juga sama teman-teman service desk ya, Kak Nurul. Oh, berarti cara buat pakai fitur-fiturnya itu buka dari mana Kak? Fiturnya nanti bisa masuk ke satu data community.ac.id, tadi ke framework satu itu, nanti katanya bisa masuk ke Grasias, ada ke MyTelU, di sana ada sih icon-iconnya, bisa dilihat saja. Username-nya udah tahu berarti ya Kak? Iya. Udah hafal. Nanti bisa dicoba aja ke satu data.communiversity.ac.id. Oke, terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Baik, selanjutnya mungkin yang terakhir ada dari Kak David. Ada yang ingin ditanyakan, Kak? Baik, mungkin kita langsung next saja. Ada atas nama Kanalval Azfa. Kedengaran kan Kak? Ya, baik, sudah jelas. Izin Gimana Kak? bertanya nih Kak. Izin bertanya nih Kak mengenai tadi kan Kakak bilang ada kayak login Igrasias ya Kak. Nah, saya jadi bertanya Kak. Saya tadi kemarin tuh saat izin mau membuat akun Igrasias disuruh isi kuesioner dulu nih Kak. Nggak bisa langsung ke beranda. Terus untuk kuesioner ini kayak pembuatan kartu sama kayak apa Kak, untuk penyimpanan juga Kak kalau kurang koreksi kalau saya salah Kak. Itu emang wajib Kak atau bagaimana Kak? Baik, nanti mungkin dibantu oleh Mbak Nurul. Izin menjawab ya Kak. Untuk kuesioner langsung diisi saja Kak. Silakan pilih combo 2 atau combo 3 gitu. Ini sebagai survei saja Kak, realisasinya belum diinformasikan lagi dengan bagian akademik. Oh, kalau begitu terima kasih Kak. Iya, sama-sama Kak. Baik, teman-teman, alhamdulillah untuk hari ini teman-teman begitu antusias ya. Tadi kan dari teman-teman sudah banyak yang menyimak bagaimana cara aktivasi SSO, lalu layanan fasilitas yang disediakan itu ada Microsoft, Igrasias, MyTelU Mobile, dan Wi-Fi TelU Connect. Itu semua nanti teman-teman bisa akses selama menjadi mahasiswa aktif di Telkom University. Jika ada yang ketinggalan, ketika aktivasi tadi, teman-teman bisa kunjungi web tadi ya, di website Service Desk untuk melihat rekaman sosialisasinya. Dan jika masih ada kendala teknis yang perlu kita lakukan cek ulang, bisa email, misalnya seperti email yang tidak sesuai gitu. Silakan bisa isi form kendala SSO terlebih dahulu yang sudah diberikan melalui via chat Meet di sini. Selanjutnya kita masuk ke sesi akhir, yaitu penutup. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada siang hari ini. Semoga sesi ini bisa memudahkan teman-teman untuk melakukan proses ke depannya mengenai aktivasi SSO dan penggunaan layanan TI. Nanti jika ada pertanyaan atau kendala bisa kontak ke nomor layanan kami
Dan jangan lupa teman-teman untuk isi form kehadiran sosialisasi yang akan kami share via chat ini. Saya, Fauzia, selaku MC dan mewakili seluruh panitia penyelenggara, kami memohon maaf bila ada kekurangan dalam penjelasan selama sosialisasi tadi. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.